Ya, saya lanjut ya. Ini mungkin video terakhir. Ini materinya dampak kebakaran hutan terhadap fauna. Oke. Nah, dampak kebakaran hutan terhadap fauna itu, kita lihat kebakaran hutan mungkin seringkali melukai dan mematikan satwa liar. Mungkin ya, kalau kita aja kena api, itu sudah melukai banget gitu ya. Dan ada juga yang mati terlahap api, yaitu dipanggang api gitu ya. Baik mati terbakar maupun mati lemas. Mati lemas di sini mungkin terlalu banyak menghirup asap akibat kebakaran gitu. Akan tetapi dalam beberapa hal, kematian ini dapat diabaikan. Pengaruh kebakaran yang lebih penting terhadap populasi satwa liar adalah secara tidak langsung melalui perubahan dalam makanan, ya nanti kita bahas makanannya, kemudian tempat berlindungnya, dan keanekaragaman strukturalnya. Dampak kebakaran terhadap fauna ini bersifat langsung maupun tidak langsung. Nah, disebut berdampak langsung bila fauna akan menjadi korban ya atau mati seketika atau sesaat kemudian terluka karena tingginya suhu yang timbul akibat kebakaran dan tidak memungkinkan fauna tersebut untuk melarikan diri. Jadi mungkin seperti ular ya yang teman-teman lihat foto tahun 2019 ada banyak kayak reptil, ular ya yang mati terpanggang bersama dengan telur-telurnya gitu, atau misalkan beberapa orang utan ya yang yang lemas akibat terlalu banyak menghirup asap gitu. Dampak tidak langsungnya adalah melalui terbakarnya habitat fauna tersebut, mengakibatkan hilangnya tempat berteduh, tempat beraktivitas, hilangnya tempat makan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bagaimana dampak ini terhadap kelangsungan hidup fauna tersebut ke depannya. Untuk melihat dampak kebakaran terhadap habitat fauna dapat dilihat dari frekuensi kehadiran, frekuensi relatif, indeks dominansi, indeks keanekaragaman jenis, dan indeks kemerataan. Kembali berfungsinya habitat yang rusak akibat terbakar melalui proses pemulihan alami maupun melalui bantuan manusia. Nah, kita lihat dulu pengaruhnya terhadap makanan. Kebakaran dapat merubah produksi, komposisi jenis, dan kualitas makanan yang tersedia bagi satwa liar. Sebagaimana yang berlaku pada pakan ternak ya. Nah, mungkin ada beberapa tumbuhan seperti mamalia yang mungkin makanannya adalah tumbuh-tumbuhan sekitar gitu ya. Kalau biasanya terjadi kebakaran hutan, mungkin saja tumbuhan-tumbuhan yang menjadi makanan satwa tersebut habis gitu sehingga beberapa jenis mamalia mungkin akan kesulitan mendapatkan makanan. Pasca kebakaran, satwa liar sering kesulitan mencari makanan ya. Jadi pada saat terjadi pasca kebakaran hutan akan sulit mencari makanan, baik dia itu adalah predator maupun dia mamalia. Khusus mamalia dan unggas yang bergantung pada hasil buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya. Ini nih, mamalia dan unggas ini akan sangat bergantung pada hasil buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya mereka. Itu kenapa misalkan pada jenis primata ya, jenis-jenis primata seperti monyet bisa masuk ke perkebunan warga karena mereka sudah tidak menemukan makanannya lagi di hutan gitu. Atau misalkan unggas yang beralih pindah ke hutan yang lain sehingga kita jarang menemukan unggas itu lagi gitu. Vegetasi pasca kebakaran memiliki peluang yang kecil dan waktu yang lama untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah kembali. Hal ini menyebabkan banyak unggas dan satwa lain berpindah tempat untuk mencari makanan. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan punya kebun ya, jangan dapat kita jelaskan itu apa ini? Ini, nah kalau misalkan di kebun kita, misalkan kita tanam singkong, tanam pisang, ataupun sayur-sayuran yang lain, jadi jangan heran kalau misalkan sering diambil oleh babi hutan, monyet, ataupun misalkan diunggas ya, makanan tumbuh-tumbuhan, itu berarti mereka tidak menemukan makanannya lagi di dalam hutan. Gitu. Kemudian tempat berlindung. Pengaruh kebakaran bagi satwa liar adalah perubahan drastis tempat berlindung, baik
tempat berlindung dari predator atau pemangsa maupun dari sengatan matahari. Tergantung pada kekerasan kebakaran. Tempat berlindung ini pada berbagai strata habitat dapat rusak atau strukturnya berubah drastis. Jadi kalau misalkan pada hewan misalkan monyet atau primata ataupun burung yang biasanya hidup pada pohon ya. Jadi bayangkan kalau misalkan pohonnya mati terbakar. Jadi tidak ada pohon lagi. Otomatis monyet-monyet tersebut biasanya akan pindah ke bawah. Jadi mereka yang biasanya di atas berteduh di sana, makannya di sana, tiba-tiba harus pindah ke atas. Nah, bahayanya adalah kalau misalkan pada monyet-monyet dewasa mungkin bisa melindungi diri mereka sendiri. Tapi kalau misalkan anak-anak monyet yang masih kecil, yang masih bayi-bayi, itu akan menjadi mangsa bagi predator. Atau misalkan pada burung ya, biasanya burungnya bertelurnya di pohon-pohon yang tinggi, sekarang akan kesulitan menemukan tempat berlindungnya di mana gitu. Hilangnya tempat berlindung dapat juga mengundang spesies satwa liar lain datang menghuni areal yang telah terbakar. Jadi kalau misalkan arealnya sudah itu, ada sebagian mungkin satwa lebih suka area-area yang yang terbuka. Itu menurut dia menjadi tempat tinggal yang baru. Jadi kasihan mungkin hewan-hewan yang tidak punya tempat tinggal lagi akan menjadi mangsa bagi predator yang datang. Lamanya perubahan struktural habitat dan iklim mikro tergantung pada kecepatan suksesi vegetasi untuk kembali ke keadaan sebelum. Suksesi pasca kebakaran bervariasi waktunya dan juga bersifat. Nah, ini artinya bayangkan kalau misalkan pohon monyet tadi, misalkan makanannya itu adalah jambu. Nah, di hutan itu misalkan pohon jambunya itu hanya 3, dan 3-tiganya mati terbakar. Nah, mungkin jambunya punya anak akan tumbuh, tapi lama waktu untuk tumbuhnya itu berapa lama? Mungkin harus butuh waktu 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu monyet itu makannya apa, gitu kan? Nah, itu kita kembali lagi akan banyak sekali hewan-hewan ataupun fauna-fauna akan berpindah tempat, akan mencuri-curi makanan dari ladang-ladang petani, misalkan seperti itu. Kemudian keragaman struktural. Mozaik-mozaik sumber makanan dan tempat berlindung akan menciptakan keragaman struktural. Suatu kebakaran hebat yang melanda areal yang luas seringkali mengurangi selang-selingnya makanan dan tempat berlindung sehingga kondisi habitat menjadi seragam atau homogen. Akan tetapi kebakaran ini jarang membakar secara seragam sehingga setelah kebakaran terjadi kelompok-kelompok vegetasi yang terbakar dan ruang terbuka. Pada keragaman struktural di dalam area yang terbakar ini akan menentukan apakah spesies satwa liar tertentu akan hidup dan berkembang. Kelompok-kelompok vegetasi dalam ekosistem pasca kebakaran ini dapat juga mempengaruhi hubungan predator mangsa dengan cara memberi tempat. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Akibat dari keragaman struktural itu biasanya akan terjadi lahan terbuka atau areal terbuka. Biasanya kalau misalkan mangsa itu biasanya sifatnya bersembunyi. Atau misalkan kayak monyet itu kan adanya di atas. Atau babi hutan biasanya akan sembunyi di semak-semak. Nah, ini kondisinya arealnya sudah terbuka. Otomatis predator seperti misalkan kayak harimau, anjing hutan, dan serigala itu akan gampang menemukan mangsanya di mana. Karena mereka sudah tidak memiliki tempat persembunyian lagi. Gitu. Nah, ini ya dampak dari terjadi seketika adalah akibatnya dalam keadaan habitatnya wujud satwa dan kemampuannya untuk menghindari api dan melindungi dirinya dari predator gitu ya. Dampak kebakaran terhadap perubahan-perubahan biologis dan ekologis pada kehidupan satwa liar dapat dibedakan menjadi 2 ya. Ini juga dampak biologis dan ekologisnya, bukan hanya berdampak pada fisik tapi juga biologis dan ekologisnya. Kematian satwa secara langsung akibat kebakaran, misalkan akibat kombinasi faktor-faktor racun, karbon monoksida, kurang oksigen, dan racun kimia tergantung dalam asap juga karena suhu tinggi. Perubahan populasi karena rendahnya kemampuan beradaptasi mereka terhadap perubahan kondisi habitat baru setelah terjadinya kebakaran, daya reproduksi, pertumbuhan, dan struktur populasinya. Kebakaran berpengaruh pada penyebaran satwa yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap kepadatannya. Kebakarannya juga berpengaruh pada perilaku satwa serta kebakaran juga berpengaruh pada komposisi jenis makanan satwa liar. Jadi teman-teman ya, pada saat maksudnya di sini adalah ada beberapa dampak seperti perubahan biologis dan ekologis. Jadi biasanya kalau
kalau fauna itu ataupun hewan itu memiliki musim kawin misalkan. Mereka itu memiliki fase waktu untuk tumbuh. Ada saatnya mereka masa anak-anak, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Mereka memiliki fase seperti itu. Dan mereka juga memiliki musim kawin. Jadi bayangkan pada saat terjadi kebakaran itu adalah musim kawin bagi beberapa hewan. Nah, pada saat itu biasanya mereka di musim kawin itu akibat terjadi kebakaran tidak ada musim, tidak terjadi musim kawin itu. Akibatnya daya produksinya, pertumbuhan dan struktur populasinya menurun. Dan dampak dari kebakaran hutan ini juga akan mempengaruhi pada perilaku dari satwa tersebut. Makanya banyak misalkan sering kita temukan misalkan anjing gila, atau misalkan beberapa satwa-satwa yang sangat liar dan ganas. Itu karena mereka mengalami perubahan perilaku. Nah, itu biasanya disebabkan karena adanya mungkin hewan tersebut stres. Misalkan baru saja trauma mengalami kebakaran. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan akan mempengaruhi pola perilakunya mereka. Mungkin mereka tidak mau lagi berproduksi, tidak mau kawin lagi gitu. Akibatnya mereka jadi ganas, liar gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan dalam dampak kebakaran terhadap fauna. Mungkin itu video keempat ini terakhir. Silakan teman-teman pelajari kembali dan diulang-ulang videonya, dan materinya juga sudah saya upload di BL ya. Silakan teman-teman baca. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh kontak saya. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.